Waduh, sehat. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Isi dulu, enggak? Sehat ini tadi. Semangat. Langsung basis dan cukup berarti tanya iya katanya. Lupa udah. Sama sih. Dia pernah ke rumah malam sih. Iya, malam soalnya. Aku aja lupa kok tadi 14. Udah mulai. Mau kacau ya? Biasa kanan. Udah kedua kalinya ini. Tuan rumah punya. Enggak, saya bukan rumah di depan. Enggak. Enggak, nanti yang satu susah nempatkannya. Ini kelas 3. Kita mau diadilin nih, Mas. Akan disampaikan sambutan oleh Bapak Dr. Haji Ahmad Taufik Nuriman MM MBA. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Yang kami hormati para senior yang terdekat dengan saya, Bapak Mayor Jenderal Purnawirawan, mantan Danjen Kopassus, juga yang kami hormati Bapak Purnomo, Brigadir Jenderal Purnawirawan, juga berikutnya Bapak Mayor Jenderal Purnawirawan Dedi S. Budiman yang saya banggakan. Hadirin undangan yang kami hormati, pertama-tama mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, baik nikmat kesehatan, nikmat kesejahteraan, dan yang paling penting adalah nikmat iman. Karena orang sehat saja itu saya yakin maling, garong, copet itu sehat-sehat, tapi belum tentu iman. Ya, rampok, koruptor, insya Allah orang-orang itu para sehat itu. Tapi orang itu berarti nggak punya nikmat iman. Karena kalau nikmat iman, dia pasti bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kalau yang nggak punya iman, campur aduk. Selawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya bagi keluarganya, sahabatnya, seluruh umatnya. Wabil khusus kita yang berada di tempat ini, mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan ahli surga. Amin ya Rabbal Alamin. Saya dalam kesempatan ini mungkin nggak jauh beda apa yang sampaikan tanggal 23 yang lalu. Kebetulan Pak Sohari juga datang, ya kan, beberapa orang datang di sini, ada Pak Ani juga datang, pakai Haji Yasin juga datang. Saya tetap mengingatkan para tokoh-tokoh Banten yang sekarang hadir ini, kita perjuangan apapun jangan kendor. Itu ayatnya ada di situ. Ini semua ayat-ayat perjuangan ini ya. Dan janganlah kamu berhati lemah dalam mengejar mereka musuhmu. Jika kamu menderita kesakitan, maka ketahuilah mereka pun menderita kesakitan sebagaimana kamu rasakan. Sedang kamu masih dapat mengharapkan dari Allah apa yang tidak dapat mereka harapkan. Jadi kita pasti dijamin oleh Allah. Nggak usah takut.
Ya kan? Allahu Akbar. Yang semangat ya. Ya seperti itulah. Makanya ini momentumnya kan halal bihalal ya. Jadi setelah saya ngomong keras gini, nanti ya minta maaf juga. Jadi saya mohon ini, ya kan, karena saya perkembangan ini tambah sedih. Ya kan, intinya maaf bahwa Bapak yang hadir ini, ya kan, anti PIK 2 ya, betul? Siapa yang setuju ngebangun PIK 2? Lebih baik keluar aja sekarang hari ini. Ya saya terus terang aja tawarin, kalau ngedukung keluar aja. Tapi segitu kerasnya yang nolak tetap aja di kelompok itu. Yang berbalik, yang anti orang yang panituakan. Ya ujung-ujungnya ada rencana CSR dibagi langsung ngiler. Yang tadinya anti, nggak apa-apa itu bagus itu, apa itu? Ya kan sama aja tuh nyogok itu. Nah, Pak Kiai di sini, setahu saya yang nyogok dengan disogok sama aja dosanya kan? Nah, iya, sama dosanya tuh. Nah inilah makanya saya minta nih di sini, jangan sebatas gaya-gaya masuk medsos anti. Maaf aja, kalau sepengetahuan saya, kalau sampai PIK 2 itu terwujud, itu Masjid Agung itu hilang itu. Hilang. Kan bubar. Maaf amin rumah yang di Tanara itu, yang tadi malam juga ada hal yang sekian berapa saya nggak hafal gitu ya, karena setiap Jumat terakhir di bulan Syawal, ya kan, itu kena itu. Disadari nggak? Yang paling sedih, barusan saya dapat informasi di ruangan ini, tadi malam ada hal Syekh Nawawi Al-Bantani. Sponsornya siapa? PIK 2. Yakinkan Allah bersama kita. Kalau kita bersama Allah, nggak ada yang sulit. Semuanya pasti terwujud. Jadi itu sajalah perkataan saya kepada bapak semua ya. Masalah PIK 2 ini nggak ada satu langkah pun mundur. Dan harus kalau bisa 1000% pokoknya tolak PIK 2 di Banten. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih. Mohon maaf wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak hadirin yang berbahagia di depan, alhamdulillah. Pertama, Bapak Brigjen TNI Purnawirawan RAH Purnomo, Bapak yang di tengah, ya, punten ya, Bapak ya. Kemudian yang keduanya Maijen TNI Purnawirawan Haji Dedi S Budiman, Bapak ya. Kemudian Maijen TNI Purnawirawan Haji Sunarko, ya. Kita berdoa mudah-mudahan semuanya ini husnul khotimah. Ya, kami persilakan kepada Bapak RAH Purnomo untuk membuka acara. Yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan nikmat yang paling mahal, sehat. Nikmat yang paling mahal itu sehat. Punya uang segudang, kalau kita sakit jual bengong aja. Sehingga kita bisa kumpul di sini dalam rangka saling mengisi sebenarnya, Pak ya. Kami bertiga ini bukan yang hebat begitu, tidak, tapi kita saling mengisi, saling mengingatkan begitu sebagai anak bangsa. Yang kedua, terima kasih kepada Pak Taufik memberikan fasilitas ini semua. Alhamdulillah, kita doakan rezekinya bertambah gitu. Sehingga tidak ada kesulitan bapak-bapak ngajukan Pak Taufik kumpul. Iya, langsung gitu Pak Taufik gitu, Pak Taufik. Baik. Apa yang kita lakukan beberapa saat ini adalah upaya gitu.
gitu. Allah tidak akan merubah satu kaum kalau kaum itu tidak berusaha. Gitu. Kita memang tahu bahwa kekuasaan yang tertinggi apapun kehendaknya di tangan Allah. Sehingga kalau kita baca di surat Yasin ayat 82, innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Alhamdulillah, saudara-saudara saya seiman, kita kumpul pagi ini. Buat saya Banten bukan hal baru, Pak. Saya lahir jadi tentara itu awal hidup saya di 320. Ya, 320 dulu. Itu prajurit Kujang tuh. Jadi ambil baretnya saya di Sumur 7 gitu. Dan saya ada kenangan tersendiri. Saya 75 lulus Akapri, sekolah lagi infanteri, dan 76 itu batalion 320 baru berdiri persiapan berangkat. Sehingga 8 orang perwira itu lulusan Akapri itu masuk ke situ semua langsung berangkat. Kurang 2 hari ada cerita. Kurang 2 hari dan yon saya ngapel, Pak. Diapelin kita saat batalion. Udah pakai baret, pakai ransel, pakai loreng gitu. Apa kata Daniel? 2 hari lagi kita akan berangkat. Saya kasih waktu 1 kali 24 jam, pergi kamu. Wah, saya bingung. Habis itu perwira kumpul semua menghadap Daniel. Komandan, kalau nanti kembalinya tunggal separuh bagaimana? Ya sudah, berangkat separuh saja, katanya gitu. Waduh, cilaka ini, saya bilang. Jadi komandan memberikan kepada anggota untuk kemanapun dia pergi untuk mempersiapkan lahir dan batinnya. Khusus tentang PIK, ada yang kata Bapak, Laut Cina Selatan kata orang, atau kita Natuna Utara, itu bawahnya sampai ke selatannya itu sumber minyak, Pak. Makanya kita dulu Cipadan Ligitan itu di sumber minyak. Nah, yang aneh memang kalau hitungan dekat antara Cina dengan Filipina, lebih dekat Filipina ke tempat itu. Tapi Cina kan maunya sendiri. Nanti lari ke Indonesia. Ya, saya mau kejar ikan saya, lari ke Indonesia, katanya gitu. Gimana namanya ikan, Pak ya? Jalan-jalan kan gitu ya, nggak ada batasnya gitu. Nah, Indonesia tadi sampaikan paling enak, nikmat Bapak. Semua orang kepengen. Untuk menjadi negara besar, militernya harus kuat. Sumber-sumber untuk kekuatan militer ada di Republik ini. Uranium dan sebagainya ada di sini. Untuk menjadi negara besar harus punya jaminan emas, ada di sini banyak. Tapi kita tidak pernah peduli gitu. Aduh sayang, enggak. Kurang gitu. Nah, selanjutnya tentang IKN ya. IKN ini, Pak, tidak ada namanya ibu kota negara berada di garis depan, paling depan. Karena begitu perang, ibu kota satu negara ini kecaplok sama musuh, perangnya selesai, wes kamu udah selesai, udah takluk kamu. Nah, kalau di IKN kan nggak ada pembatas lagi, border katanya, pembatas lagi. Jadi nanti angkatan laut dijejer, terus buaya-buaya gitu. Kan nggak begitu. Terus siapa mau tinggal di sana juga? Wong tanahnya bukan tanah gambus tuh. Nah, nanti ada taksi gerbang. Apa rakyat kita? Ya, bukan. Pendatang baru. Kembali lagi ke Rempang, saya percepat. Tapi nanti tanya jawab lagi. Ini Rempang satu pulau. Mau dibikin pabrik kaca. Apa betul harus satu pulau dikosongkan? Saya sendiri demo di Jakarta, di Bandung waktu itu pertama kali keluar. Saya bilang, itu Rempang bukan investasi tapi invasi itu nanti. Oke. Saya langsung lari ke PIK yang gampang Bapak lihat, yang sekarang jadi masalah dan harus kita selesaikan. Saya tanya Bapak, yang tinggal di PIK itu siapa? Bapak kan lihat sekarang. Siapa? RT-nya siapa? RW-nya siapa? Yang bikin KTP bagaimana? Susah? Enggak Bapak, tidak susah. Berapa masuk ke sini? Bapak nggak tahu. Tidak ada satu yang mengatakan jumlah tenaga kerja asing masuk ke Indonesia jumlahnya sekian. Tidak ada. Ya, Bapak boleh lihat aja TV, nggak ada. Nah, yang aneh Bapak, untuk menguasai satu negara,
maka biasanya namanya advance itu, orang-orang intelijen dimasukkan dulu tentara. Loh ini laut kok Bapak dikapling, Bapak gimana? Nggak boleh Bapak, nggak boleh dikapling itu. Nah, siapa yang tanggung jawab? Karena ini wilayah Banten, ya orang Banten Bapak. Saya dari Bandung, dari Jakarta, teman-teman yang hanya dukung Bapak. Bapak mau silakan, mau biarkan silakan. Ya, inilah perlunya. Saya berterima kasih Pak Taufik membuat acara seperti ini. Perlunya kita kompak, khususnya orang Islam. Orang Banten harus kompak. Dulu Kesultanan Banten, daerah Banten ini kan terkenal daerah Islam. Sama daerah saya juga Madura, daerah Islam kok. Ayo kita kumpul. Kalau ada perbedaan sedikit, duduklah nanti. Minta ke Pak Taufik tolong kumpulin, kita ngobrol. Gitu. Dan jangan karena uang sedikit Bapak berkhianat terhadap saudaranya sendiri. Jangan. Ingat Bapak, ini penutup saya. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi. Kekuasaan tertinggi di tangan Allah. Pada saatnya kita akan kembali. Kita hanya bawa kain 2 meter Bapak. Gak ada apa-apa. Mari kita hidup kita deposit ya buat akhirat juga. Jangan lupa, karena usia kita udah kepala 7 kebanyakan nih. Ya, maksud saya kepala 7 Bapak. Gitu ya. Tapi alhamdulillah masih sehat. Kembali lagi sebelum saya tutup, tolong upayakan persatuan rakyat Banten, khususnya orang Islam. Ada perbedaan sedikit, tolong kumpul. Lihat ke masa depan anak-anak kita nanti. Jangan anak kita hanya menjadi tukang sapu jalanan nanti Bapak. Bapak masuk ke PIK, Bapak bengong Bapak nanti itu. Ya, kalau nggak percaya jalan aja sendiri. Ya, daripada saya membual. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Taufik, yang kami hormati para alim ulama, yang kami hormati tokoh-tokoh masyarakat. Saya lihat ini semua alim ulama semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah pagi ini kita diberikan kekuatan, kesehatan, keselamatan, kesejahteraan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bersilaturahmi dan berhalal bihalal di sini. Saya sebagai ketua umum APPTNI, kebetulan di sini juga ada ketua PPTNI Banten, Abah Raub, sudah ikut aktif di kegiatan PIK. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Purnomo, kesimpulannya adalah banyak ancaman nirmiliter. Bisa dilanjutkan, ancaman nirmiliter ini berimplikasi kepada tugas pokok TNI. Tugas pokok TNI ada 3 ya, dalam rangka menyelamatkan NKRI lah kira-kira, mempertahankan kedaulatan NKRI ada 3. Dengan cara apa mereka datang tadi? Banyak ancaman nirmiliter dengan perang asimetris. Malah lebih seru lagi menurut saya, perang hibrida. Perang hibrida itu campuran, ya memanfaatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, memanfaatkan perang urat saraf, memanfaatkan perang mubika. Antara lain kita telah merasakan tahun yang lalu perang biologi ya. Udah seru lah seperti itu ya.
yaitu COVID-19. Saya dengar nanti ada ancaman baru lagi, sejenis COVID lagi. Itu seperti itu. Nah, kata Kiai, kita diperintahkan untuk peduli. Saya pikir itu kan di Al-Quran ya. Kalau tidak peduli berarti kita mendustakan agama, kan gitu kan. Kita harus peduli. Yang kedua, kita harus baca, kan begitu tuh di Al-Quran, seperti itu, baca. Ya, antara lain baca kondisi NKRI saat ini, khususnya kondisi di Banten ini, ya, kondisi Banten ini. Nah, dari itu semua, saya menyarankan konsep-konsep. Pertama, kita harus menyamakan kebijakan dan strategi untuk menghadapi peak itu. Menyamakan kebijakan strategi. Saya sudah 3 tahun yang lalu membuat konsep kebijakan strategi, namanya konsep silaturahmi nasional. Sudah 3 tahun lalu. Nanti saya sampaikan ke Bapak-Bapak lengkapnya konsep silaturahmi nasional untuk melawan penjajahan neokomunisme sekarang. Kita ini memang sedang dijajah. Yang kedua, saya menyarankan meningkatkan semangat bela negara. Meningkatkan semangat bela negara. Ada 6 nilai-nilai semangat bela negara: cinta tanah air, rasa kebangsaan, terus kesiapan fisik mental, terus rela berkorban untuk NKRI, terus kepedulian terhadap ancaman. Ada 6 nilai-nilai bahwa kita menandakan semangat bela negaranya meningkat. Terus yang ketiga, meningkatkan kesadaran bertuhan. Mungkin ini yang perlu dititik beratkan. Karena dulu Nabi memberi pencerahan tentang tauhid itu 13 tahun di Mekah. Sedangkan mengarahkan syariat fikih itu hanya 2 tahun di Madinah. 13 tahun menanamkan, menuhankan keesaan Tuhan. 13 tahun. Sehingga melahirkan generasi-generasi yang mantap. Itu karena 13 tahun ditanamkan tauhid. Jadi mungkin ini perlu meningkatkan kesadaran kebersamaan kita dengan Tuhan. Nah, nanti mari kita bahas bagaimana menyamakan kebijakan dan strategi kaitannya silaturahmi nasional. Yang kedua, bagaimana meningkatkan semangat bela negara. Yang ketiga, bagaimana meningkatkan kesadaran berketuhanan yang Maha Esa. Karena itu perlu kesadaran keimanan pada Tuhan yang Maha Esa. Kita untuk menghadapi masalah itu kan
harus sabar dan sholat. Saya pikir itu aja yang perlu saya sampaikan. Nanti kita kembangkan dalam tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, khususnya kepada Bapak Taufik Nuriman sebagai tuan rumah, terima kasih dengan acara ini. Banten ya cukup familiar buat saya. Saya dulu 8 tahun kumpul dengan Pak Taufik di taman saya tahun 81 sampai tahun 88 dengan basic beda memang. Kemudian saya keluar dan 98 2000 saya kembali jadi yang tertua di taman sana 2 tahun 2098 dari 2000. 2 anak saya lahir di kota Serang. Saat ini saya tinggal di Ciputat, Tangsel, Banten. Ya saya ini orang Banten. Tadi udah cukup banyak. Saya kalau mau katakan, saya cuma ngulang saja. Kondisi negara kita ini, bangsa kita ini tidak dalam keadaan aman, damai, atau baik-baik saja. Lagi sangat rentan, sangat rawan, hancur. Oleh 2 hal, anasir asing yang masuk ke sini, yang tadi katanya adalah, itu sebetulnya adalah gerakan militer yang akan menguasai Indonesia. Akibat asing itu dan akibat banyaknya pengkhianat di negeri kita ini. Pengkhianat ini saudara kita orang pribumi gitu. Tapi yang sudah dibayar, dikendalikan oleh kekuatan asing tadi, oleh anasir asing tadi. Dalam hal ini yang paling ini adalah Cina komunis. Ingat ini Cina komunis. Karena itu kita yang mendapat predikat sebagai tokoh masyarakat ini berharap, saya tadi sudah diingatkan, rajin-rajinlah membaca, Iqra, jangan masa bodoh. Saya di Banten akhir-akhir ini, saya udah 14 tahun pensiun dari dinas militer. Rasanya saya hanya pensiun secara administratif, hanya berhenti gaji saya saja, tinggal pensiun aja ya, tinggal berapa itu. Tapi saya masih juga bukan hanya di Serang, dari Sabang sampai Merauke saya masih jalan-jalan. Saya anggap jalan-jalan saja. Ya intinya saya mengingatkan bahwa Indonesia ini kaya raya. Indonesia ini kalau diperumpamakan ini surga dunia. Orang mengincar ke sini, mau ngambil separuh, ngambil sebagian, atau kalau bisa akan diambil semua oleh anasir asing yang mengincar kekayaan kita itu. Tapi kita banyak yang masa bodoh karena terlalu banyak pengkhianat. Saya terang-terangan di lapangan sudah katakan siapa pengkhianatnya, dan saya katakan itu bukan oknum tapi sudah institusi dipimpin oleh oknum, jadi institusinya jadi pengkhianat. Nah gitu, karena itu sekarang ini tadi saya cuma ini saja mengingatkan, kalau nggak bilang mau minta pertanggungjawaban. Tadi Pak Taufik sudah mengatakan di sini semuanya adalah yang menolak PC. Tapi jangan diam saja. Saya bergerak di lapangan sudah setengah tahun. Beberapa kali saya mengumpulkan massa di Kohot, di Moncong, di Pulau Cangkir. Penindasan yang terjadi di sana sudah sangat luar biasa. Dan menurut catatan saya, penindasan ini lebih biadab dari zaman PUC dulu. Tapi tokonya dipajak, yang datang berapa orang? Terakhir bahkan di depan ini apa namanya, lupa sini, di kantor bersama KP3B ya, KP3B 2 kali. Yang datang berapa gelintir? Yang datang nggak sampai 1000-an, Dan
nggak sampai. Nah karena itu pada kesempatan ini kemudian tokoh. Kalau besok ada gerakan yang katanya apel akbar, mungkin itu buat saya untuk melihat bener nggak kita cuma ngomong doang. Kemarin saya nggak tahu siapa yang kumpul di tempat Haji Mbai, saya tantang Mujaki ngomong, saya akan siapkan 5.000, siapa lagi siapa 7.000, ya kerahkan itu 10.000 saya yang pimpin di lapangan. Karena saya udah jengkel dengan 4-5 kali ngumpulkan massa di lokasi sana, nggak ada datang. Kenapa saya jengkel? Saat ini pemerintah, sejak yang namanya pemerintahan Jokowi sampai sekarang penggantinya Prabowo, itu hatinya udah mati, telinganya udah budek. Dan apalagi saya nggak ngerti, suaranya udah sangat keras. Apa ada yang digubris? Jadi kita simpulkan, tinggal kalau rakyat bersatu bersuara, baru mereka mungkin akan mendengarkan. Ya kita, kalau tadi ada rencana akan ada apel akbar dan lain sebagainya, itu saya tunggu. Karena menurut analisis kami, aktivis yang peduli atau kelompok peduli penindasan ini, hanya rakyat lah yang bisa melepaskan diri dari penindasan ini. Jangan ada yang takut untuk kebenaran. Amin. Allahu Akbar. Jangan fitnah, jangan hoax. Tapi kita berani bicara kalau itu benar. Ini saya sampaikan, mudah-mudahan bisa mengetuk hati bapak-bapak yang kebetulan katanya tokoh masyarakat. Mungkin itu aja tahu dari saya. Mungkin habis ini ada acara diskusi, kita lanjutkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya memang tadinya hanya mau mengumpulkan hanya 12 orang saja karena ada permintaan. Mohon izin saya di Itsmi, Banten, Ketua Orwil Banten, untuk diskusi lah kira-kira. Jadi kalau hari ini ada informasi, ada intelijen yang datang ke sini, memang pasti bocornya kan gitu ya. Tapi tidak apa-apa, ini memang ruang diskusi, bukan untuk mau meruntuhkan pemerintah Republik Indonesia. Tidak. Kita berdiskusi mencari solusi terbaik gitu. Bagaimana seharusnya kita bergerak. Mungkin izin saya menambahkan beberapa informasi aja teman-teman, karena memang sulit menjelaskannya ya. Satu persatu masih ada sesuatu yang gap gitu. Ketika dijelaskan juga agak sulit, sehingga harus ketemu satu-satu. Mohon izin kemudian misalnya tentang bagaimana, kenapa kok dalam kurung Cina yang di sana maupun di sini ada perlakuannya beda, karena memang mereka masih menggunakan ajas jus sauminis berdasarkan kelahiran. Jadi mereka itu warga negaranya dimanapun itu double warga negaraan. Kenapa di Amerika, di Australia itu mereka dikurung dalam town square, Chinese town? Karena dibatasi, nggak boleh dia beli tanah segala macam, nggak boleh. Jadi sekarang kan sampaikan di zaman Orde Baru tidak humanis segala macam, kan itu boleh, mereka boleh jadi WNI tapi menandatangani perjanjian kamu menjadi warga negara Indonesia, gitu ya. Jadi warga negara Indonesia baru itu dites dulu bisa bahasa Indonesia ya segala macam, Pancasila segala macam. Seperti saya juga punya pengalaman di Australia, orang menjadi warga negara Australia harus bisa bahasa Inggris gitu. Nah sejarah Cina segala macam kesini kan memang zaman dulu lah, yang mendarat di Singkawang, zaman Sun ke sini 14 kali ekspedisi ke Indonesia, sebetulnya gagal semua, sehingga orang-orangnya kan ditenggelamin sama masyarakat kita ya di Selat Malaka, sehingga banyak harta karun di sana, orangnya pada tinggal di Indonesia, di timur maupun di barat, sehingga beranak pinak, tapi warga negaranya nggak jelas. Walau dari zaman dulu gitu, setelah kita berhasil mengalahkan Belanda ya, perang itu kalau sudah perang itu menjadi rampasan perang. Dulu dikuasai oleh Belanda, kita perang pas menjadi rampasan perang milik negara Republik Indonesia, termasuk Papua gitu ya. Ini juga harus mengerti dulu dasarnya kenapa kita memperlakukan itu. Nah belakangan terakhir mereka tetap tidak mau kan, walaupun ada normalisasi Pak ke sana,
kita normalisasi. Ternyata enggak juga gitu. Sekarang malah dibuatkan yang namanya Undang-Undang Ciptaker. Ciptaker itu ada 1.800 halaman. Isinya diantaranya itu mengakomodasi orang asing segala macam boleh masuk, gitu ya. Tentang ada kebetulan saya Lemhanas di Cina 1 tahun di sana belajar tentang Cina lah. Ya. Mereka memang akan menggunakan segala cara. Ya. Tahun saya sekolah di sana 2012, mereka mempensiunkan 1 juta tentara. Tugasnya apa? Satu jadi polisi, yang kedua memang akan mengawal ke luar negeri. Kenapa? Karena memang ada kebijakan yang tertulis di dalam kebijakan itu bahwa no single person going to overseas. Tidak boleh satu orang itu berangkat sendirian, harus dikawal. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mohon izin para senior, komandan kapal itu selalu ada 2. Jadi komandan kapal KRI gitu, mereka ada dari Partai Komunis yang mendampingi dengan stafnya tentunya. Misalnya di BUMN selalu ada 2 orang yang profesional kerja, yang muda-muda itu, tapi dikawal oleh ada di sana namanya dirutnya dirut Partai Komunis yang disebutkan kader. Semua saya sekolah di Lemhanas di sana juga gitu. Kepala komandan Lemhanasnya ada, tapi komandan komunisnya aja, namanya komisioner. Selalu begitu. Jadi dikawal kemana-mana. Jadi mudah mengawal itu. Termasuk waktu itu ada 200.000 Cina yang memang di bawah garis kemiskinan, itu yang diekspor ke mana keluar. Di antaranya ke 53 negara yang ada di Afrika. ASEAN sudah pasti, termasuk Indonesia. Saya pernah bertugas di Maluku Utara. Saya cek beberapa kali masuk ke sana, ke Pulau Ubi segala macam, karena yang paling banyak nikel di sana. Saya cek ada 600 orang, mereka menggunakan visa wisata. Dan alasannya dari imigrasi itu karena akan diganti lagi untuk berikutnya diperpanjang lagi. Padahal wisata dengan visa kerja kan beda. Kerja itu betul-betul terseleksi. Jadi memang sudah ada modus operandi dari atas sampai ke bawah. Nah, kondisi Banten ini sebetulnya 26 tahun ini memang sudah dibodohkan, dimiskinkan, dan dimacam-macamin gitu. Saya mohon maaf ini saya tanya kepada Pak Kapolri, betul nggak masyarakat Banten selama 26 tahun itu dimiskinkan gitu ya? Alasannya mungkin Pak Narko sudah tahu loh, sudah pernah bertugas di sini ya. Semua proyek yang dipegang oleh 1 orang kan? Gimana bisa kaya kalau tidak dikasih pekerjaan gitu? Dan itu diam saja, nah dimonopoli dan sudah bertahun-tahun. Nah sekarang akibatnya ada stunting tertinggi, Pak. Stunting tertinggi. Jadi orang-orang di sini nih yang umurnya 20, 30, 40 ini, ya mohon maaf, dari sisi IQ-nya kan tidak bisa bersaing. Walaupun sebenarnya yang keluar mereka punya prestasi banyak ini dari Banten ini. Misalnya juara angkat besi Rifci itu, juara dunia satu-satunya yang pernah ada gitu. Banyak sekali prestasi orang Banten juga yang ada, yang muncul gitu. Cuma sekarang kondisinya seperti ini bagaimana gitu. Memang di Cina itu strategi ketika kurangnya di mana nih? Di aturan, ya aturannya dirubah gitu. Itu memang syarat dari sana. Ketika sejarahnya terlalu menguat, dirubah sejarahnya gitu. Saya 2012 saya buka Pak. Itu di Wikipedia saya menulis tentang maritime security Selat Malaka. Saya baca tentang Sun Tzu. Itu yang disebut 14 kegiatan Sun Tzu ke luar negeri itu gagal semua. Tapi yang terbaru apa? Wah, patungnya gede-gede di Indonesia tuh. Di sana juga gitu. Itu namanya propaganda supaya citranya besar. Gitu. Mana ada kedutaan besar di luar negeri punya Cina itu bangunannya kecil itu nggak ada, mesti paling gede. Pokoknya cat merah gede. Yang namanya di Banten kita punya di mana? Di Karangan tuh ada Kelenteng. Saya tahu persis tahun 70-an, 68 saya ke situ. Kelenteng itu kecil banget Pak, hanya untuk beberapa orang. Orang dibangun gede seolah-olah
Jadi sebetulnya kita itu ditipu. Gitu. Dibodohin. Ya. Jadi kebijakan pemerintah kepada kaum ini bukan intoleran, bukan. Jadi mereka tidak mau sendiri menjadi warga negara, sehingga tidak dijadikan warga negara. Jadi dulu minta KTP, sekarang setelah diatur sedemikian rupa, dibikin dukcapil segala macam, udah disogok semua orang-orangnya, ya baru datang aja udah dapat KTP itu. Bahkan belum datang udah bakal. Belum datang sudah. Jadi memang modus operandinya sudah disiapkan semua untuk menguasai daerah ini. Syarat negara itu apa coba? Ada tanah air, yang kedua pemerintahan sama ya, kekuasaan. Tapi kalau tanahnya udah dikuasai seperti Big 2, orang sudah ke sana semua. DPR-nya dari mana, Pak? Ya dari situ, mesti warga negara situ. Jadi kalau nanti di utara di sini nanti ada perwakilan DPR yang di sana itu dari Banten itu semuanya dari situ gitu. Karena apa? Sekarang 13 juta orang di utara itu sekitar 1 sampai 2 juta orang. Begitu diusir bergeser ke tengah. Mau jadi apa mereka? Jadi nelayan, mau jadi petani, belum tentu berhasil. Ya. Yang ada apa? Kriminal. Mau beli tanah lagi, beli cuma 30.000. Nggak mampu beli. Mau dagang, nggak tahu. Yang ada adalah nanti jadi begal, jadi juru parkir liar, ya jadi pemalas dan sebagainya. Ini nggak boleh terjadi. Jadi kita harus. Jadi mungkin dalam hal ini kita harus mencari strategi yang pas. Nah, bisa ke Banten seperti itu. Nah, Bapak salah sendiri milihnya siapa gitu kan? Bukan Pak Eden. Saya mendaftar jadi calon gubernur, nggak yang milih ya sudah. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ahmad Taufik Nuriman sebagai tuan rumah. Rasa bersyukur dan terima kasih kepada para kawan-kawan, bapak-bapak, tamu yang telah hadir dalam acara halal bihalal keumatan di tempat saya di Ciracas. Mudah-mudahan saja dengan pertemuan atau silaturahim ini membawa keberkahan buat semuanya. Amin. Sehingga Banten tambah maju dibandingkan saat ini. Kita kondisinya memang lagi kurang menarik, tidak baik-baik saja di Indonesia ini, termasuk di Banten juga. Oleh karenanya kita kebersamaan, kekompakan, kesatuan umat sangat dibutuhkan. Semua perjuangan tanpa persatuan, apalah artinya kita berjuang, nggak akan hasil. Oleh karenanya saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, para tokoh, para kasepuhan yang terhormat, di balik pelaksanaan halal bihalal ini kita semuanya menolak keberadaan PIK 2. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tolak PIK 2. Tolak PIK 2. Tolak PIK 2. Banten semangat. Allah